Shalom, selamat pagi Jemaat Gelani Sabda yang dikasihi dan tentu juga saya yakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini bersama-sama kita kembali Tuhan izinkan untuk kita bersekutu di tahun yang baru, 1 Januari tahun 2022. Sungguh kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang telah menuntun kita semua sehingga kita boleh memasuki tahun yang baru di dalam kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang menyertai kami semua, sehingga hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang boleh kami lihat dalam perjalanan kami yang lalu di tahun 2021. Sungguh Tuhan, Engkau baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Maka kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang boleh kami lalui. Dan di ibadah di tahun yang baru ini, tahun baru anugerah Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menjalaninya juga bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah sekali lagi Engkau berkenan berfirman kepada kami, berbicara kepada setiap kami, sehingga setiap kami yang boleh saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapat berkat melalui kebenaran firman-Mu. Laikkanlah kami semua ya Tuhan, supaya hanya kuasa firman-Mu yang boleh menyapa dan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca bagian yang akan kita renungkan pada ibadah hari ini, yang terambil dari kitab Amsal 16. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikianlah firman Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia oleh karena kita belajar terus dengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan dan saudara semua, pada ibadah tahun baru ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan tadi dari kitab Amsal 16 di bawah tema yang saya berikan, berencana sambil terus beriman. Di tema hari ini adalah berencana sambil terus beriman. Nah saudara kasih Tuhan, ketika kita memasuki sebuah tahun yang baru, atau ketika kita kembali diberi kesempatan untuk memasuki tahun yang baru tahun ini 2022, saya ingin percaya dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu muncul berbagai macam rencana-rencana yang coba kita susun untuk memasuki tahun 2022 ini. Kita memperhatikan berbagai macam prediksi-prediksi, baik dari televisi, baik dari media-media cetak atau media-media online. Kita mencoba untuk melihat bagaimana sih prospek tahun 2022 ini, bagaimana sih perkembangan atau bagaimana sih yang coba dilihat dari sisi kesehatan terkait dengan COVID-19, dan banyak hal lain lagi yang tentu kita coba untuk pikirkan hal yang ada dalam hati kita, kita coba rasakan, kita coba untuk apa sih sebenarnya tahun ini yang rindu saya alami dalam hidup saya. Jadi saudara, setiap kita memasuki tahun yang baru, saya percaya setiap kita memiliki sebuah hal yang kita mau lakukan. Kita menetapkan rencana untuk melakukan apa yang kita anggap ini yang baik,
Ini yang berguna bagi saya, bagi keluarga saya, bagi pelayanan, bagi pekerjaan saya, bagi usaha-usaha saya. Sehingga saudara betul-betul akan membuat perencanaan yang terbaik, saudara, ketika saudara akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Nah, saudara kasih Tuhan, hal itu adalah hal yang baik, saudara. Karena kalau kita baca dalam banyak bagian di Alkitab, kita melihat bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang membuat segala sesuatu dalam perencanaannya yang baik dan matang. Saya pernah mengungkapkan bahwa ketika dalam menciptakan langit dan bumi, Allah tidak menciptakannya dengan sembarangan. Ada rencana yang Allah telah siapkan ketika Dia menciptakan hari pertama itu apa sampai hari yang ke-6. Semuanya ada dalam perencanaan yang baik. Bahkan kalau kita perhatikan di Alkitab, jelas dikatakan bahwa Allah merencanakan atau merencanakan keselamatan manusia itu sejak zaman dahulu kala, saudara. Berarti dengan demikian, maka kita boleh menangkap satu pesan yang baik bagi kita, bahwa sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, maka sudah sepantasnya ketika kita memasuki kehidupan kita, masuki tahun yang baru, kita merencanakan sesuatu yang baik, merencanakan apa yang perlu kita lakukan di sepanjang tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan kembali untuk kita jalani. Setelah itulah yang diberikan gambaran oleh sebenarnya penulis kitab Amsal ketika mereka berkata bahwa manusia itu punya sesuatu dalam hatinya. Kita perhatikan ayat pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Mereka dapat merencanakan sesuatu. Bahkan ayat 9 bagian A berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Ketika Tuhan kasih kita akal budi, ketika Tuhan kasih kita hati, di mana timbul rasa keinginan dalam hati kita, maka di situ sebenarnya kita diajak untuk selalu memiliki rencana-rencana yang baik dan matang di dalam menjalani kehidupan kita. Demikian juga ketika kita memasuki tahun ini, saudara. Penting bagi saudara dan saya juga untuk kita boleh merencanakan apa yang perlu untuk kita lakukan. Kita merencanakan apa yang harus saya mungkin mulai untuk saya rintis tahun ini, atau apa yang perlu saya lanjutkan kembali di tahun ini dalam perencanaan hidup saya. Dan banyak lagi mungkin rencana-rencana yang kita coba pikirkan, baik di dalam pikiran kita maupun dalam hati kita, saudara. Nah, saudara, tetapi hari ini kita diingatkan, saudara, Tuhan kasih kita pengetahuan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kita hati untuk merencanakan banyak hal. Maka perlu kita ingat bahwa semua rencana itu tidak akan berarti tanpa Tuhan ada di dalamnya. Itulah sebabnya setelah saudara baca bacaan kita tadi, ayat 1 dan ayat 9 contohnya, maka kita akan bisa melihat bahwa ketika ayat pertama berkata, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat 9 bahkan menegaskan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, ini bukan bicara bahwa kita merencanakan sesuatu pada akhirnya Tuhan semua yang terjadi, bukan begitu. Tapi ayat ini mengatakan begini, kita wajib dengan akal budi, dengan kepandaian yang Tuhan beri, dengan hati yang Tuhan beri, kita merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi mari kita merencanakan itu semua di dalam Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Jadi kalau kita bisa akhirnya melakukan rencana-rencana itu semua karena Tuhan yang menguatkan kita. Saudara, saya yakin saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, bukan berarti kita menjadi orang ya terserah Tuhan aja lah mau apa. Tapi kita mulai dengan merencanakan dulu. Saya merencanakan sesuatu, tapi saya merencanakannya bersama dengan Tuhan. Saudara, banyak pengalaman dalam hidup saya, saudara. Ketika merencanakan sesuatu, saya belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana itu. Maka hari ini bersama-sama kita akan melihat ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita merencanakan sesuatu. Dan ketika kita akan melakukan rencana itu, khusus dalam sepanjang tahun 2022 ini, yang Tuhan telah izinkan untuk kita masuki bersama-sama. 4 hal itu, yang pertama adalah kita harus jadi pribadi yang terus menguji hati kita, saudara. Apa artinya menguji hati kita? Ketika saudara merencanakan sesuatu, saya merencanakan ini dalam hidup saya merencanakan itu dalam keluarga saya,
maka mari kita menguji hati kita. Maksudnya adalah, mari kita memikirkan, mari kita merenungkan, mari kita merasakan, apakah hal itu, rencana itu akan memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita ketika merencanakan sesuatu, kalau jujur boleh dikatakan, kadang kita melupakan faktor itu. Kadang yang penting saya senang, yang penting saya rasa itu baik bagi saya, dan saya nggak mau memikirkan apakah itu memuliakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Tidak demikian, saudara, kalau kita mau merencanakan sesuatu bersama dengan Tuhan, atau merencanakan segala hal di dalam Tuhan. Maka yang pertama harus kita ingat betul, kita harus menguji hati kita terus ketika kita merencanakan sesuatu. Saudara, ketika kita merencanakan A, mungkin menurut kita itu baik, saudara. Tetapi mari kita mencoba untuk mengujinya. Seperti ayat kedua bacaan kita. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mungkin di awal rencana kita pikir, oh ini baik kok gitu. Tapi mari kita coba menguji hati kita. Apakah hal ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah hal ini bisa memuliakan Tuhan dalam rencana saya? Bahkan ketika itu untuk kepentingan saya pribadi. Tapi apakah itu juga bisa menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu tidak menyakiti hati Tuhan? Maka saudara, ketika saudara mencanangkan suatu rencana dalam hidup saudara di tahun ini, mari kita mengujinya dalam hati kita. Apakah hal itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah hal itu akan memuliakan nama Tuhan? Dan apakah hal itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita? Lalu yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika kita merencanakan sesuatu dan kita akan melakukannya di sepanjang tahun ini? M yang kedua adalah kita harus belajar mengutamakan kehendak Tuhan. Kita belajar untuk melihat mana sih kehendak Tuhan dalam rencana saya. Ketika saudara merencanakan, ketika saudara melakukan rencana itu, kita terus bertanya, mana sih yang Tuhan kehendaki? Sehingga kita mengutamakan kehendak Tuhan. Saya mau saudara membaca ayat yang ketiga dan ketujuh. Ayat ketiga berbunyi begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau kita mengutamakan kehendak Tuhan, maka terlaksanalah rencana kita. Karena di dalam rencana itulah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saudara, kalau mau jujur, saudara, kadang dalam setiap rencana yang sudah kita canangkan, saudara, dalam perjalanannya ketika kita mau melakukannya, kita merasa bahwa saya maunya ini sebenarnya. Tetapi saya kok rasa Tuhan tidak menghendaki ini. Nah, ketika saudara belajar mengutamakan kehendak Tuhan, maka saudara akan melihat rencana yang terbaik dari Tuhan akan saudara alami dalam hidup saudara. Bahkan yang tidak pernah saudara pikirkan sebelumnya, itu akan terjadi. Maka penting bagi saudara, kita lihat ayat yang ketujuh ketika berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, bayangkan kalau kita mencoba mengutamakan kehendak Tuhan, bahkan tanda kutip dikatakan musuh yang ada untuk menghalangi rencana itu akan didamaikan dengan Tuhan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga apapun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan itu. Karena kita belajar mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka yang kedua, saudara, ketika saudara merencanakan sesuatu tahun ini dan mau melakukannya di tahun ini, maka dalam perjalanan itu mari saudara-saudara kita coba mengecek apakah kita sudah mengutamakan kehendak Tuhan. Bahkan ketika ada tantangan pada perjalanan kita melakukan rencana itu, kita terus bertanya, mana sih kehendak Tuhan yang harus saya utamakan? Itu yang kedua, saudara, mengutamakan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, yang perlu kita lakukan adalah merendahkan hati, saudara. Saudara baca ayat yang kelima berbunyi begini. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tidak akan ada rencana terjadi kalau kita tidak sungguh merendahkan hati kita. Apa artinya merendahkan hati kita, saudara? Ketika kita mengusahakan rencana itu, saudara, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika rencana itu terjadi, kita tidak menyombongkan diri, tapi kita bersaksi bahwa benar-benar karena Tuhan saja. Itulah wujud nyata kita merendahkan hati kita, saudara. Ketika kita merencanakan sesuatu dan melakukan rencana itu dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang merendahkan hati, saudara, seperti yang dikatakan bacaan kita yang kelima tadi, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian. Berarti kalau kita rendah hati, kebalikan dari kekejian bagi Tuhan, yaitu kesenangan bagi Tuhan. Saudara bayangkan, saudara, kalau saudara senang dengan seseorang, saya yakin, saudara pasti akan melakukan yang terbaik bagi orang yang saudara senangi itu.
Siapapun dia, saudara. Bahkan ketika dia susah, ketika dia menghadapi persoalan, saudara pasti akan menolong mereka. Karena saudara senang sama dia. Bayangkan kalau Tuhan memandang kita hidup belajar merendahkan hati. Dan Tuhan melihat itu sebagai sebuah kesenangan hatinya. Bukankah Tuhan akan juga menolong dan turun tangan atas setiap rencana kita, saudara? Maka yang ketiga yang perlu kita sungguh-sungguh perhatikan adalah ketika kita merencanakan sesuatu dan melakukan rencana itu adalah kita merendahkan hati kita. Kita andalkan Tuhan yang utama. Kalaupun Tuhan pakai manusia atau siapapun sesama kita, bukan itu yang utama, saudara. Tetapi Tuhan yang utama. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun dalam hidup kita untuk menolong dalam perjalanan kita melakukan rencana-rencana itu. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan kita mencapai itu, rencana-rencana itu dalam hidup kita, maka jangan menyombongkan diri kita. Tapi tetaplah kita bersyukur, tetaplah kita bersaksi, ini semua karena Tuhan. Ini semua karena tuntunan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Maka aku bersyukur hanya kepada Tuhan. Maka kalau itu yang saudara lakukan, yang saya lakukan, maka kita akan melihat bagaimana rencana-rencana yang indah dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Terakhir yang keempat, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Yang terakhir yang keempat yang perlu kita lakukan adalah menjauhi kejahatan atau takut akan Tuhan. Sama saudara membaca ayat yang ke-6 dan 8. Ayat 6 berbunyi begini. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi saudara, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang nyata di dalam rencana-rencana kita. Kalau saudara lihat ayat yang ke-8 lebih jauh, dikatakan begini, saudara. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Apa artinya, saudara? Ketika kita merencanakan sesuatu, kita belajar untuk menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, maka orientasi utama adalah bukan seberapa banyak, saudara, tetapi seberapa yang berkualitas yang bisa saya alami dalam hidup saya. Kalau hanya berpikir seberapa banyak secara harta, saudara, tidak jarang saudara dan bahkan mungkin saya, kita akan tergoda untuk menghalalkan segala cara. Yang penting saya punya banyak secara materi. Nah, kita firman Tuhan mengatakan akan jauh lebih baik. Mungkin penghasilanmu nggak banyak, tetapi engkau melakukan dalam kebenaran. Daripada penghasilanmu banyak, tetapi engkau melakukan dengan tidak benaran. Kenapa? Karena itu akan menjadi hukuman, tidak menjadi berkat dalam hidupmu, dan tidak akan jadi apa-apa. Saudara pasti pernah mungkin melihat atau mendengar. Saya pribadi pernah mendengar secara langsung dari orang yang mendapat penghasilan yang cukup banyak, tapi bukan dengan cara yang baik. Lalu dia berkata apa, saudara? Dia berkata, Pak, penghasilan didapat dengan tidak baik, itu gak akan jadi apa-apa. Dia akan menguap, menghilang begitu saja, tidak jadi apa-apa. Kalaupun dia jadi apa-apa, dia gak akan bawa kebaikan dalam hidup manusia. Saudara, itu adalah sebuah kebenaran yang ditegaskan oleh firman Tuhan hari ini. Kalau kita merencanakan sesuatu dalam hidup kita, dan ketika kita melakukan rencana itu dalam ketidakbenaran, saudara, maka tidak akan menjadi berkat bagi kita. Nggak akan datang damai sejahtera dalam hidup kita. Bisa jadi orang yang lebih sedikit, tanda kutip, dalam hitungan secara materi, tetapi dia memiliki kebahagiaan dalam hatinya, memiliki ketenangan, damai sejahtera dalam hidupnya, di tengah-tengah keluarganya. Maka saudara, mari kita mengingat baik-baik bagian yang keempat ini. Mari kita menjadi orang-orang yang menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, supaya sungguh-sungguh saudara, ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi rencana-rencana yang kita coba lakukan di sepanjang tahun ini, maka kita menjadi orang-orang yang melakukannya dalam kebenaran, saudara. Karena firman Tuhan mengingatkan kita demikian. Saudara, itu 4 hal, saudara, yang bisa kita lakukan ketika kita mencoba merencanakan sesuatu tahun ini, dan ketika kita akan memulai melakukan rencana-rencana itu di sepanjang tahun ini. Yang pertama, kita harus menguji hati kita terus. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang belajar mengutamakan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi orang yang merendahkan hati. Dan yang keempat, kita belajar menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran, menjauhi kejahatan. Maka saya percaya, saudara, apapun rencana saudara yang saudara coba gumuli bersama dengan Tuhan tahun ini, kalau saudara gunakan 4 prinsip itu, saudara akan mengalami dan melihat rencana-rencana indah yang datang dari Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, tahun ini kita dianggap masih akan menghadapi pandemi yang bisa cepat berubah situasinya, sulit diprediksi. Lalu apa dasar kita untuk kita mengatakan, saya mau tetap berencana
sambil beriman. Introitus kita mengingatkan kita. Dan Ibrani 13 ayat 8 mengingatkan Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Apa dasar kita berharap dalam merencanakan sesuatu tahun ini bersama dengan Tuhan? Dia Tuhan yang tetap sama. Situasi bisa cepat berubah tahun ini, saudara. Tetapi Tuhan tetap sama mengasihi kita. Tuhan tetap sama untuk berkenan hadir, menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan yang beserta dengan kita, Immanuel, yang kita sudah renungkan dalam khotbah tanggal 26 Desember yang lalu. Maka saya mengajak saudara untuk sungguh meyakini, meskipun sekali lagi saudara membaca mungkin banyak prediksi, bahkan ramalan-ramalan, hal-hal yang saudara coba baca, saudara dengar dari berbagai media tentang apa yang akan terjadi tahun ini. Saudara bisa tetap berkata, saya mau merencanakan segala sesuatunya dengan iman bersama dengan Tuhan. Itulah tema hari ini yang mengajak kita untuk berencana sambil terus beriman dalam hidup kita. Saya berdoa saudara, dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, saudara akan sungguh-sungguh menjalani tahun ini merencana yang baik dan benar bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan melakukan, menjalani segala rencana-rencana itu juga di dalam dan bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara melihat rancangan yang indah, rancangan terbaik dari Tuhan itu terjadi. Seandainya pun saudara, seandainya pun bila dalam perjalanan di sepanjang tahun ini nanti ada rencana saudara yang saudara sudah canangkan, dan saudara rencanakan, saudara yakin dan rencanakannya bersama dengan Tuhan, lalu dalam perjalanan sepertinya tidak terjadi rencana itu, saya cuma ingin katakan bagi saudara, tetaplah percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam setiap rencana kita. Tetap andalkan Tuhan. Saudara, saya yakin pernah mengalami itu. Ketika kita sudah rencanakan dengan sangat matang menurut pikiran manusia, bahkan dalam hati kita sudah menyerahkannya sama Tuhan, tetapi toh dalam perjalanannya kok tidak seperti itu, persis seperti yang kita bayangkan terjadi. Tetapi dengan iman, saudara, kita tetap percaya, sehingga pada akhirnya setelah kita melalui proses itu, kita bisa bersaksi, oh memang betul, memang tidak seperti yang saya rencanakan awalnya, tetapi ternyata rencana Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih mulia dalam hidup saya. Maka itulah sebabnya saudara, hari ini kita belajar berencana sambil terus beriman. Selamat memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani tahun ini dalam penyertaan Tuhan. Dan selamat menjalani tahun 2022 dengan berpengharapan teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa kita, saya memberikan waktu kepada saudara-saudara untuk boleh menuliskan di tengah-tengah keluarga saudara, atau secara pribadi ketika saudara melihat akan video ini, saudara mencoba menggumuli di dalam Tuhan. Apa yang saudara bisa lihat, atau saudara bisa pikirkan, atau yang timbul dalam hati, yang saudara ingin rencanakan tahun ini bersama dengan Tuhan. Saudara bisa memulai mengambil dengan sebuah kertas dan pulpen. Kalau saudara bisa berkumpul dengan keluarga saudara, saudara bisa saling sharing dan saling mencoba untuk melihat apa sih rencana-rencana yang bisa kita jalani. Kalaupun saudara sendiri, tidak ada keluarga yang menemani saudara mengikuti ibadah ini, saudara pun bisa juga mencoba menggumuli apa rencana-rencana itu. Karena ketika kita menuliskan sesuatu, itu akan menolong kita untuk terus menggumulinya, untuk terus menghidupinya sepanjang di tahun ini. Saya beri kesempatan saudara untuk melakukan hal itu, dan setelah saudara telah menulis itu, saudara bisa melanjutkan video ini untuk kita masuk kepada bagian doa penutup kita. Setelah saudara menuliskan apa yang saudara boleh pikirkan, saudara timbul dalam hati, saudara gumuli rencana saudara, saya mengajak saudara bersama mendoakan rencana-rencana itu, supaya sungguh rencana itu terjadi hanya dalam pertolongan Tuhan. Dan kita akan juga menutup akan renungan khotbah pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena ketika Engkau menganugerahkan kami akal budi, hikmat, bahkan Engkau memberikan kepada kami hati ini untuk bisa mengingini sesuatu, merasakan sesuatu. Itu artinya Tuhan mau kami menjalani hidup kami juga dengan rencana-rencana yang baik dan matang. Hari ini Tuhan, kami mencoba untuk menuliskan apa yang dapat kami gumuli, apa yang kami pikirkan tentang rencana-rencana di tahun 2022 ini. Kami bawa Tuhan semua rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap rencana-rencana ini.
Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami, untuk melakukan setiap rencana-rencana ini. Dan sisanya bagian Tuhan, kami yakin Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi kami. Tolong kuatkan kami supaya memiliki keteguhan hati untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Tolong berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengandalkan, mengutamakan Tuhan. Hati yang terus diuji Tuhan. Hati yang belajar menjauhi kejahatan di dalam melakukan setiap rencana-rencana kami. Hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang merendahkan hati ini dalam melakukan segala rencana-rencana itu. Apapun rencana itu Tuhan, baik bagi pribadi kami, maupun bagi keluarga kami, bagi pelayanan, bagi pekerjaan, bagi usaha, apapun juga yang dapat kami pikirkan tentang rencana-rencana di tahun ini. Kami mohon pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami boleh merencanakannya bersama dengan Tuhan, dan kami boleh melakukannya juga di dalam pertolongan Tuhan. Bapa, kiranya berkenan terus akan menolong kehidupan jemaat-Mu dalam hidup mereka, di dalam berkeluarga, di dalam bekerja dan melayani. Tangan kasih Tuhan yang tidak kurang panjang itu kiranya terus menuntun setiap anggota jemaat Tuhan, keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Di tengah situasi di tahun ini yang tentu kami tidak tahu di depan seperti apa. Tetapi kalau kami bersama dengan Tuhan, kami selalu bisa yakin kami akan berjalan di dalam masa depan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Kami serahkan masa depan anak-anak kami di tahun ini. Kami serahkan masa depan akan pekerjaan usaha kami. Kami serahkan masa depan akan setiap pelayanan kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang melangkah dengan iman. Bukan hanya dengan apa yang dapat kami lihat, tetapi dengan apa yang dapat kami percayai bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biar menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kami memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, menolong, menuntun kehidupan saudara dalam menjalani tahun yang baru yang Tuhan percayakan, yang Tuhan anugerahkan untuk saudara jalani. Dan berkat Allah Tritunggal di dalam nama Yesus menyertai saudara dan keluarga saudara sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru bagi saudara semua. Biarlah di tahun yang baru ini kita terus ada di dalam penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan, dan juga dalam berkat-berkat yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.